Hey ho cuy, bagaimana kabar hari ini? Saya berharap semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap dijauhkan dari segala bentuk ancaman debt kolektor pinjol. Di video kali ini saya akan sedikit mengulas cerita dari film yang berjudul Girlfriend yang dirilis pada tahun 2018. Dalam film ini mengisahkan penyesalan seorang pria yang ditinggal pergi oleh istrinya karena si pria terciduk berwekuk dengan tetangganya. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar saya lebih bersemangat lagi membuat alur cerita film lainnya. Film ini diawali oleh seorang pria yang baru saja masuk ke sebuah kamar apartemennya. Kita panggil saja pria ini Opik. Dan di apartemennya ia tinggal bersama istrinya yang cantik bernama Imas. Terlihat Imas yang baru saja selesai makan menanyakan kedatangan suaminya yang tidak pulang semalaman. Si Opik pun hanya bisa tertunduk saat sang istri mengomelinya. 알아듣면서 Si Opik pun langsung membersihkan mangkok dan peralatan makanan yang kotor. Si Imas yang sayang sekali dengan si Opik langsung meminta maaf karena sudah mengomelinya sembari memeluknya dari belakang. Dan ia pun langsung pergi untuk mandi. Pada saat selesai mencuci piring, si Opik mendengar suara desahan manja di luar jendela. Ia pun langsung keluar dengan membawa sebuah kamera beserta tongsisnya. Ia pun langsung menjulurkan kameranya ke arah suara tersebut. Setelah dicek, ternyata suara itu berasal dari mulut tetangganya yang sedang memainkan gunung kembar serta apem gurihnya sendiri. Si Opik yang melihatnya pun langsung mengamatinya sembari menggeleng-gelengkan burung puyuhnya. Namun hal tersebut pun terhenti di saat si Imas menepuk pundaknya dari belakang. Si Opik pun terkaget dan beralasan kalau dirinya sedang mengambil gambar Gunung Manglayang yang berada di daerah ujung Berung. Pada siang harinya, ketika si Opik sedang nongkrong di atas teras, ia melihat tetangga wanitanya akan pergi. Tetangganya ini bernama Ai. Terlihat si Ai sedang memamerkan baju barunya kepada suaminya. Tak lama dari situ, suaminya mengatakan akan pergi ke luar kota karena ada tugas dari perusahaannya tempat bekerja selama 1 minggu. Si Ai yang benarnya tidak menerima dan memohon kepada suaminya untuk menolak pekerjaan tersebut karena ia akan merasa kesepian semisalkan ditinggal suaminya bekerja. Scene berganti pada si Opik yang hendak pergi untuk berjalan-jalan. Namun pada saat itu ia melirik ke jendela rumah si Ai dan melihat si Ai sedang duduk sendirian. Ia pun menghampirinya dan mengajaknya mengobrol, lalu ia mengajak si Ai untuk makan bersama di sebuah taman sambil mengampar samak. Mereka pun mengobrol bersama sampai lupa waktu. Malam pun tiba dan mereka pun pulang bersama. Namun pada saat sedang berjalan, si Ai ingin buang air kecil. Ia pun langsung berlari ke pinggir mobil yang terparkir di sampingnya. Lalu ia membuka cangcut merahnya. Namun karena burung puyuh si Opik sudah memberontak, ia pun menghampiri si Ai yang sedang ngompol. Tanpa basa-basi, si Opik pun langsung menggabruk dan menyandarkan si Ai ke mobil yang terparkir. Saat sedang asik beradu congor dan akan memasukkan burung tempurnya, tiba-tiba saja alarm mobil berbunyi. Mereka pun terkaget dan si Ai berlari kabur sembari membetulkan cangcut beremnya yang sudah nyengsol karena dioprek si Opik. Burung si Opik pun ngebagel karena tidak jadi muntah. Ia pun langsung pulang. Ia pun melampiaskan amarah burung puyuhnya kepada istrinya dan mereka pun berwekuk ria menonggengkan si Imas selama 1 jam. Masih penasaran dan ingin mencoba apa milik si Ai, si Opik pun mengintip jendelanya pada malam hari. Pada saat sedang mengintip, si Ai tiba-tiba saja datang lalu menyuruhnya masuk. Mereka pun duduk bersama dan mengobrol terbawa suasana yang sunyi. Mereka pun beradu congor dan perwekukan di atas kursi sofa pun terjadi. Sejak kejadian itu, mereka berdua pun sering bertemu dan melakukan perwekukan, sehingga si Opik mengacuhkan istrinya di saat mereka sedang bersama. Si Imas pun sedih sampai suatu ketika ia penasaran dan mencoba mereka dengan sebuah kamera. Dan si Imas pun terkejut ketika melihat si Opik sedang berwekuk ria dengan tetangganya sambil bergaya selendang bedil. Dan ia memutuskan untuk pergi. Begitupun dengan si Ai.
yang ketahuan oleh suaminya sedang tidur bersama si Opik di atas kursi sembari dibuligir. Ya mungkin kelelahan ya, sudah main 3 ronde, jadi langsung pada tepar di tempat. Setelah semua kejadian itu, si Opik termenung di kamarnya dan melihat sebuah foto USG istrinya yang sedang hamil. Ia pun menyesali perbuatannya dan memutuskan untuk pergi dari apartemen itu dan menyusul si Imas yang pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Cegorowong. Jadi buat kalian yang sudah punya pasangannya, jangan pernah ada kemauan untuk mencicipi punya orang lain ya. Terus aja cicipin punya sendirilah, karena dijamin lah meskipun daging mentah tapi nggak akan kadaluarsa. Paling langit sedikit lah. Oke, terima kasih buat semuanya. See you next video.